Halo minasan, kali ini Dige akan menceritakan alur anime Ninja Kamui episode 5. Tak bosan-bosannya Dige menyarankan agar kalian nonton anime ini secara langsung karena dijamin kalian pasti puas dan tentu saja memiliki pengalaman nonton tersendiri. Tapi jika kalian gak ada waktu, maka mampir ke sini adalah pilihan yang paling tepat karena Dige dengan senang hati akan menceritakan semua kisahnya untuk kalian semua. Sebelum lanjut, buat kalian yang baru saja menemukan channel ini, ada baiknya untuk subscribe dulu. Jangan lupa juga untuk menyalakan notifikasinya, agar kami semakin semangat untuk menghadirkan konten-konten terbaik buat kalian. Oke, langsung saja. Persiapkan diri kalian and enjoy. Higan pun berkata pada Zai kalau Mari telah meninggal dunia. Dia lantas bertanya pada rekan lamanya itu, apakah pembantaian ini merupakan perintah dari Master Yamaji. Namun Zai sama sekali tidak menjawab pertanyaan Higan. Walau Higan berusaha menipu takdir, namun Zai memastikan kalau Higan akan selalu berada dalam bayang-bayang kematian. Dia pun kemudian berlalu meninggalkan Higan begitu saja tanpa melakukan kontak pertarungan. Sementara itu, agen Mike Morris tiba di suatu tempat antah berantah untuk menemui sosok admin dark web yang merupakan mantan karyawan Auza. Dia pun terus berkomunikasi dengan Emma agar bisa menemukan si mantan karyawan. Di sini diketahui kalau mantan karyawan itu adalah seorang peneliti yang pekerjaannya sama sekali tidak pernah dihargai oleh Auza Corporation. Dikarenakan tinggal di tempat yang begitu kumuh dan sepi, Emma pun cukup yakin kalau peneliti ini mungkin menyembunyikan sesuatu. Emma lantas meminta Mike berhati-hati, karena sepertinya para petinggi FBI selalu mengawasi pergerakannya. Mike lantas memasuki sebuah bangunan yang ternyata adalah game center. Dia pun membangunkan seorang pria yang tertidur di sana. Si pria pun jadi sangat kaget karena Mike memanggil nama aslinya yaitu Jason Cardenas. Jason pun begitu khawatir kalau Mike akan menyerahkannya pada Auza. Namun kedatangan Mike ke tempat ini bukanlah untuk menangkap Jason. Dia hanya ingin bekerja sama dengan Jason guna menuntaskan penyelidikannya. Oleh karena itulah Mike meminta semua informasi tentang Auza yang diketahui oleh Jason. Setelah berbincang cukup lama, Jason pun mengajak Mike menuju tempat kerja rahasianya. Ternyata Jason memiliki ruangan server besar yang digunakannya untuk melakukan peretasan. Di sini Jason mengungkapkan dendam besarnya pada Auza dan ingin menjatuhkan perusahaan raksasa itu. Sebelumnya Auza Corporation telah memaksa Jason mengundurkan diri dan memperlakukannya dengan semena-mena. Namun Mike menilai kalau sikap Jason memang sedikit buruk. Dikarenakan tidak ada seorang pun yang mempercayai Jason, maka Jason berencana mengungkapkan keburukan Auza di muka publik. Sikap Jason pun langsung melunak ketika Mike berkata kalau dia mempercayai Jason. Mike akan membiarkan Jason melakukan sesukanya, karena pada dasarnya dia juga ingin menjatuhkan Auza layaknya Jason. Namun Jason tidak berani menembus server Auza dengan alasan keamanannya bisa terancam. Mike pun menenangkan Jason, karena jika terjadi sesuatu, lelaki berkulit hitam itu akan melindungi Jason. Jason pun segera melakukan keahliannya. Walau Jason tidak bisa melumpuhkan server Auza, namun Mike tidak masalah karena tujuannya saat ini hanyalah menggali informasi saja. Usaha Jason pun banyak mengalami kebuntuan. Kondisi ini pun diperparah dengan banyaknya data-data ampas. Jelas saja hal ini membuat keduanya benar-benar frustasi. Setelah berhasil memasuki jaringan internal Auza, tanpa diduga Jason menemukan sebuah folder bound yang berisi data pelanggan dan daftar karyawan perusahaan itu. Sayangnya si Mike tidak menemukan informasi tentang ninja di folder itu. Namun matanya terbelalak setelah melihat nama Emma Samanda di layar komputer. Walau bisa saja kebetulan, namun Mike nampak bertanya-tanya mengapa nama Emma ada di sana. Tanpa diduga alarm keamanan tiba-tiba menyala dan Auza segera menutup akses komputer Jason. Jason pun sangat bingung, apalagi para tentara bayaran Auza mulai bermunculan dan memasuki game centernya. Tanpa membuang waktu,
Keduanya pun segera kabur menaiki mobil sambil mengalihkan perhatian para tentara dengan menyalakan semua game dingdong. Mike pun cukup sadar kalau FBI telah mengadukannya pada Auza. Ditambah lagi si Emma saat ini tidak bisa dihubungi sama sekali. Jason pun begitu kesal karena tempat persembunyiannya telah diketahui. Mereka pun disusul para tentara bayaran yang mengendarai sedan. Adegan baku tembak pun terjadi. Jason pun tidak bisa mempercepat laju kendaraan karena mobilnya memang sudah terlalu tua. Mike lantas melakukan perlawanan dengan melepaskan beberapa tembakan pistolnya. Sedetik kemudian Jason menghalangi jalan sebuah bus, dan dia segera menghindar ketika bus itu hendak menabrak sedannya. Alhasil, bus itu pun menabrak dan menghentikan salah satu sedan para tentara bayaran. Jason pun menginjak rem dengan aba-aba dari Mike. Dan setelahnya lelaki hitam itu menghabisi para tentara bayaran dengan tembakan jitunya. Pun demikian, kedua sedan itu saling bertabrakan hingga nampak terjungkal di jalan. Scene pun berpindah di markas Auza, di mana para petinggi tengah serius membahas kebocoran sistem yang hendak ditembus oleh Higan. Melihat pergerakan Higan membuat Asuka sangat yakin kalau Higan dibantu oleh orang dalam dengan perencanaan yang begitu matang. Apapun alasannya, Lil tidak peduli. Jika Higan benar-benar datang, maka dia hanya perlu membantainya saja. Namun Yamaji kembali menegaskan kalau rencananya tidak ada perubahan. Hingga saat ini jurus rahasia Higan masih belum terungkap. Melawan Higan secara sembarangan adalah hal yang benar-benar bodoh. Lil pun memberikan opsi rencana lainnya, di mana Higan dibiarkan masuk begitu saja ke Auza City. Jika nanti semuanya melawan Higan secara bersamaan, maka jurus rahasia Higan jadi tidak ada artinya. Walau pertarungan ini bisa menyebabkan banyak kerusakan pada Auza, namun Joseph akan bertanggung jawab penuh dan memperbaiki semuanya. Jika Joseph bisa mendapatkan data penting mengenai kekuatan Higan, maka apapun syaratnya itu bukanlah masalah. Sementara itu si lelaki misterius kembali menghubungi Higan. Dia pun menyampaikan kalau organisasi telah memutuskan untuk membiarkan Higan memasuki Auza City. Tentu saja hal ini adalah jebakan. Apalagi organisasi juga mengerahkan banyak pasukan ninja terampil untuk memburu Higan. Walau sangat berisiko, namun Higan tidak peduli dan akan memasuki Auza City. Dia akan membunuh Yamaji dan membuat semua orang yang terlibat membayar apa yang telah mereka lakukan pada keluarga kecilnya. Nampaknya, hanya itulah alasan utama mengapa Higan mendatangi tempat ini. Lelaki misterius pun meminta Higan bergerak pukul 7 malam karena pada waktu itu Auza City akan menggelar suatu parade. Parade itu bisa menjadi kamuflase agar Higan bisa bergerak lebih leluasa. Ketika parade dilaksanakan tepat jam 7 malam, saat itu Higan mulai menyusupi ruangan CCTV dan melumpuhkan beberapa petugas di dalamnya. Dia juga nampak tidak peduli, walau pergerakannya selalu dipantau oleh para petinggi Auza. Ketika Higan memasuki ruangan bawah tanah, dia langsung dicegat oleh banyak sekali pasukan ninja. Hal ini pun membuat pertarungan jadi tidak terelakkan. Dengan gerakan super cepat, Higan membantai banyak ninja di hadapannya. Selain itu, dia menebas dan terus berlari sambil meledakkan para ninja yang menyerangnya dengan granat. Pertarungan Higan pun berlanjut di sebuah ruangan, di mana beberapa tentara bayaran terus memburunya. Namun rentetan tembakan para tentara benar-benar tidak berguna dan tidak bisa menghentikan amukan Higan. Setelah menghabisi banyak pasukan ninja, Higan pun terlihat menaiki lift. Nafasnya nampak terengah-engah karena mengingat anak dan istrinya yang tewas di tangan organisasi ini. Dia pun tiba di ruangan besar di mana 4 robot ninja khusus telah menunggunya. Masing-masing dari robot tersebut nampaknya dikendalikan oleh para petinggi Auza. Untuk mengumpulkan data dan analisa, Joseph sendiri hanya bisa melihat pertarungan ini dari tempat kerjanya. Amarah Higan pun langsung meledak-ledak setelah menemukan sosok Master Yamaji di dalam helikopter. Dia pun langsung berlari untuk menghancurkan Yamaji. Namun sebelum itu terjadi, robot Asuka langsung menghadang dan menghajarnya. Serangan taijutsu Higan benar-benar tidak berguna karena robot ini sangatlah kuat. Higan pun mengeluarkan teknik rahasia aura hitamnya untuk mengalihkan perhatian para robot. Dia kemudian meledakkan kaca dan melemparkan talinya pada helikopter Yamaji. Walau sempat melayang di udara, tapi Higan langsung terjatuh setelah bodyguard Yamaji menembak dan memotong talinya.
Topengnya pun hancur, dan nampaknya si Higan telah mencapai batasnya. Namun Higan tidak menyerah dan dia ingin mengamuk dengan melepaskan teknik rahasianya yang lain. Walau Kagari sudah mengingatkan agar Higan tidak lagi menggunakan teknik terkutuknya, namun lelaki itu sudah tidak peduli lagi dengan keselamatan nyawanya. Higan lantas menarik jarum dari nadinya, dan setelahnya menancapkan jarum tersebut tepat di lengan hingga menimbulkan reaksi aneh pada tubuhnya. Dengan kecepatan dan daya serang yang meningkat drastis, Higan pun melepaskan beberapa tusukan pedangnya pada para robot. Sayangnya dia langsung terhempas karena tidak bisa menghindari beberapa shuriken yang mengarah padanya. Tanpa membuang waktu, robot Lil pun langsung memukuli dan menendangi Higan habis-habisan hingga tidak bergerak. Saat itulah Zai tiba-tiba datang dan berkata kalau jalan yang dipilih Higan adalah jalan neraka. Walau sangat amat kepayahan, namun Higan kembali bangkit. Dia sama sekali tidak menanggapi Zai dan terus mengatakan nama Yamaji yang sangat dibencinya. Dia juga menyerang Zai sebisanya, walau serangan itu benar-benar tidak ada gunanya. Setelah menjegal dan menjatuhkan Higan, Zai pun segera mencabut pedangnya untuk menghabisi Higan. Tapi saat pria bertopeng itu hendak melepaskan tebasannya, anehnya robot Asuka secara tiba-tiba bergerak menyelamatkan Higan. Robot Asuka juga melepaskan beberapa jebakan listrik pada robot lainnya hingga membuat pergerakan para robot tersebut lumpuh seketika. Zai sendiri tidak bisa mengejar, apalagi robot Asuka telah melemparkan sebuah granat hingga menghancurkan seluruh area pertarungan. Higan pun terlihat berusaha meraih langit untuk menghancurkan Yamaji. Namun pada kenyataannya dia tidak sanggup dan pingsan memejamkan matanya.